Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sejarah kota Depok, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Depok memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang membentang dari zaman kolonial hingga kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi sebuah kota, Depok merupakan sebuah daerah yang terletak di pinggir Jakarta, yang dikenal sebagai daerah penghasil sayuran dan buah-buahan. Namun, sejarah Depok mulai berubah ketika pada tahun 1871, Depok menjadi sebuah daerah yang dihuni oleh para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1910, Depok mulai berkembang menjadi sebuah kota kecil, dengan dibangunnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan umum. Namun, perkembangan Depok terhambat oleh Perang Kemerdekaan Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949. Setelah kemerdekaan Indonesia, Depok mulai berkembang kembali, dengan dibangunnya infrastruktur dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Pada tahun 1999, Depok resmi menjadi sebuah kota. Sekarang, Kota Depok telah berkembang menjadi sebuah kota yang modern dan maju, dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Namun, sejarah kota Depok tidak boleh dilupakan, karena sejarah itu yang membentuk identitas dan karakteristik kota ini. Mari kita jelajahi sejarah kota Depok lebih lanjut. Berdasarkan berbagai bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa Depok memiliki rangkaian peristiwa sejarah yang panjang. Dimulai dari masa prasejarah, khususnya periode bercocok tanam, masa kerajaan Sunda, awal masuknya Islam ke Indonesia, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga sekarang. Penamaan Depok sendiri masih menjadi bahan diskusi para ahli karena banyak pendapat mengenai asal-usulnya dipakainya nama Depok sekarang ini. Terdapat beberapa pendapat yang menarik mengenai Depok, di antaranya kata Depok berasal dari singkatan dalam bahasa Belanda, De Eerste Protestants onder de Kerk, yang berarti, Gereja Kristen Rakyat Pertama. Akan tetapi pendapat tersebut rasanya perlu dikaji ulang dan memiliki banyak kelemahan informasi. Hal itu disebabkan nama Depok sudah muncul dalam laporan seorang pejabat VOC dari Batavia yang melakukan eksplorasi ke pedalaman Sungai Ciliwung, bernama Abraham van Riebeeck tahun 1704 dan 1709. Dengan demikian penamaan kata Depok tidak ada kaitannya dengan penguasaan orang-orang Belanda terhadap wilayah Depok. Selain itu, tidak ada upaya pengembangan gereja Protestan pertama di wilayah Depok. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Depok berasal dari kata Padepokan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tempat persemedian, pengasingan diri, raja-raja di Jawa pada masa lalu. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Padepokan merupakan tempat berdiamnya para pendeta atau orang yang menarik diri dari kehidupan dunia. Tafsiran dari arti Depok yang berasal dari kata Padepokan, didukung oleh berbagai situs kuno yang dahulu digunakan oleh para pertapa untuk hidup menyepi mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Depok menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kerajaan Pajajaran yang berkuasa abad ke-10 Masehi sampai 15 Masehi. Kerajaan Pajajaran berkuasa pada wilayah sepanjang Sungai Ciliwung, salah satunya Kerajaan Muara Beres. Kemudian ketika Islam masuk ke Depok diperkirakan abad ke-16. Bersamaan dengan masuknya Islam ke Depok, adanya perlawanan Kerajaan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta direbut oleh VOC. Depok menjadi wilayah kekuasaan VOC ketika terjadi kesepakatan antara Sultan Haji dari Banten dengan VOC pada 17 April 1684. Isi perjanjian menyebutkan bahwa Cisadane sampai Hulu menjadi batas wilayah kekuasaan Kesultanan Banten dengan wilayah kekuasaan VOC. Sebelum menjadi sebuah kota,
Depok hanyalah sebuah kecamatan atau distrik di wilayah Parung yang dimana pada saat itu masuk ke dalam 7 kawadenan Kabupaten Bogor. Setelah VOC masuk ke Batavia dan memperluas wilayah jajahannya, seorang saudagar Belanda bernama Cornelis Chastelein membeli wilayah Depok pada 18 Mei 1696 dengan luas kurang lebih 12,44 km persegi atau 6,2% dari luas wilayah Depok saat ini, dengan harga 2,4 juta. Meski dimiliki oleh tuan tanah dari Belanda, Depok sama sekali tidak dikuasai ataupun dikelola oleh pihak Hindia Belanda. Depok dimiliki Chastelein setelah dirinya mundur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Sebelum dimiliki Cornelis Chastelein, Depok dimiliki oleh Ho Wiseng pada 1877. Tak hanya Depok, keluarga besar Ho tersebut juga menguasai sebagian besar wilayah Cilodong, Bojonggede, dan Sawangan. Menurut media massa pada saat itu, HT Vaderland, Depok dijual kepada pemerintah Hindia Belanda pada 16 November 1930 seharga 600.000 gulden. Setelah kepemilikannya beralih, Chastelein berinisiatif untuk menjadikan Depok sebagai kawasan pertanian. Ia mendatangkan sekitar 150 budak dari Bali, Makassar, hingga Ambon untuk mengelola hasil pertanian, seperti kopi, teh, padi, dan sebagainya. Para budaknya tersebut diberikan fasilitas pendidikan dengan diperkenalkan sistem ekonomi hingga ajaran Protestanisme. Salah satu bukti pengaruh Chastelein adalah dibangunnya Gereja Immanuel yang letaknya bersebelahan dengan gedung Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein. Selain itu, ia membangun hutan kota yang terletak di Pitara yang menjadi cikal bakal permukiman utama di Geminte Depok sebagai cagar alam. Selain aktif mengembangkan pertanian, Chastelein juga aktif sebagai misionaris, menyebarkan agama Kristen kepada penduduk asli Indonesia. Untuk tujuan ini, ia mendirikan jemaat lokal bernama De Eerste Protestante Organisatie van Christenen. Pada tahun 1950-an, klaim bahwa akronim ini mengarah pada nama modern untuk Depok muncul di antara komunitas orang-orang dari Depok yang tinggal di Belanda. Sebelum meninggal pada tanggal 28 Juni 1714, Chastelein telah menulis surat wasiat yang membebaskan keluarga Buddha di Depok dan memberikan mereka sebidang tanah miliknya, mengubah Buddha menjadi tuan tanah. Pada tahun 1714, 12 keluarga Buddha yang dibawa Chastelein sesuai isi surat wasiatnya mereka menjadi tuan tanah selamanya sebagaimana diberikan kepada mereka dengan akta hak pemilik Chastelein. 12 nama keluarga asli Depok tersebut adalah 1. Jonathans, 2. Lawrence, 3. Bacas, 4. Loen, 5. Soedira, 6. Isaf, 7. Samuel, 8. Leander, 9. Joseph, 10. Tolense, 11. Jacob, dan 12. Zadov. Pada umumnya di zaman itu, penduduk Depok merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Belanda. Namun sebagian penduduk pribumi Depok memeluk agama Islam dan paganisme. Pada tahun 1871, pemerintah kolonial memberikan status khusus kepada Depok yang memungkinkan daerah tersebut membentuk pemerintahan dan presidennya sendiri. Keputusan tersebut tidak berlaku lagi setelah tahun 1952, ketika Kepresidenan Depok menyerahkan kendalinya atas Depok kepada pemerintah Indonesia kecuali untuk beberapa daerah. Setelah diberikan status khusus, para Buddha yang telah dimerdekakan itu menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin yang mereka sebut sebagai presiden. Pejabat pertamanya adalah Gerrit Jonathans yang dimulai dari tahun 1913 hingga 1921. 2. Martinus Lawrence dari tahun 1921 hingga 1930. 3. Leonardus Leander dari tahun 1930 hingga 1949. 4. Johannes Matthias Jonathans dari tahun 1949 hingga 1952. Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara, melainkan kepala pemerintahan sipil. Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama, yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Depok. Menurut akta penyerahan tanah partikulir tahun 1952, Johannes Matthias Jonathans tercatat sebagai presiden terakhir. Selama masa bersiap yang terjadi pada waktu tahun 1945, sebagian besar wilayah Depok hancur dan banyak penduduknya dibunuh oleh pemuda. Karena Depok tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia, akibatnya wilayah yang berjarak hanya beberapa kilometer dari Jakarta diserbu para pejuang kemerdekaan. Depok dikepung dari seluruh penjuru mata angin. Orang Depok dipaksa mengibarkan bendera merah putih dan teriak merdeka.
siapapun yang membangkang kena hantam, tak sedikit korban berjatuhan. Huru-hara yang meletus pada tanggal 11 Oktober 1945 itu dikenal dengan peristiwa Gedoran Depok untuk merebut Depok dari penjajah oleh para pejuang kemerdekaan. Namun tak berlangsung lama, Nederlands Indische Civile Administratie atau NICA kembali menguasai Depok. Pasukan NICA yang datang membonceng sekutu menyerbu Depok untuk membebaskan orang Depok yang ditawan Tentara Keamanan Rakyat. Hingga akhirnya para pejuang berhasil dipukul mundur. Para tawanan wanita dan anak-anak Depok dibebaskan, dibawa ke kampung pengungsian di Kedung Halang, Bogor. Semenjak itu, kantor Gemaan Tebes-Tuur Depok yang tadinya dijadikan markas TKR berubah menjadi markas NICA. Memasuki bulan November, para pejuang yang tercerai-berai kembali menjalin koordinasi dan menyusun kekuatan. Mereka berencana merebut kembali Depok dari tangan NICA. Para pejuang tersebut bersepakat menyerbu Depok pada tanggal 16 November 1945. Setelah peperangan yang terjadi di Depok yang dipimpin oleh pahlawan nasional seperti Margonda, Tole Iskandar dan Mohtar, Depok kembali dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan mengambil alih seluruh tanah partikelir Depok. Kecuali gereja, sekolah, balai pertemuan, dan lahan pemakaman, yang semuanya diambil alih atau dikuasai pemerintah dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp229.261,26. Di masa kemerdekaan pemerintah pusat menginstruksikan Kabupaten Bogor untuk menata kembali wilayah distriknya terlebih khususnya dalam kebijakan organisasi. Hingga akhirnya Kecamatan Depok dimekarkan menjadi kota administratif untuk Kabupaten Bogor dengan menggabungkan wilayah Cimanggis dan Cibinong. Di masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur sehingga wilayah Depok bertransformasi menjadi sebuah tatanan kota yang meningkatkan angka urbanisasi di DKI Jakarta. Perkembangan Kecamatan Depok dari segi infrastruktur, sosial, dan perekonomian menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri dengan mengkaji peningkatan status Depok menjadi kota administratif. Peningkatan status tersebut dimaksudkan agar dapat melangsungkan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam membina wilayah dan meningkatkan laju pembangunan. Di awal pembentukan, Kota Administratif Depok memiliki 3 kecamatan dan 17 desa. 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Sukmajaya. Selepas pembentukan Kota Administratif Depok, Gubernur Jawa Barat pada masa itu Aang Kunaevi melantik pejabat pertama Wali Kota Administratif Depok, Muhammad Rukasa Suradimaja pada tahun 1982. Menurut catatan terdapat 7 pegawai negeri sipil yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Administratif Depok sepanjang tahun 1982 hingga 1999. Sebelum diusulkan menjadi kota madya, Wali Kota Administratif Depok yang terakhir, Badrul Kamal mengajukan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor untuk bergabung dengan Depok. Yang dimana untuk membentuk sebuah kota diperlukan setidaknya 6 kecamatan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan untuk membahas pemekaran kota Depok dari Kabupaten Bogor. Badrul menerangkan peluang Depok menjadi kota madya dari segi sosial, ekonomi, demografi, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Hasil pertemuan tersebut dibahas kembali dalam sidang pleno dan menyetujui pembentukan kota Depok. 10 hari kemudian, hasil sidang pleno itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya di tingkat pusat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan pembentukan Kota Depok bersamaan dengan Kota Cilegon pada tanggal 20 April 1999. Pengesahan undang-undang tersebut dikawal oleh tokoh masyarakat di Kota Depok. Seminggu setelahnya, Depok secara resmi berdiri sebagai kota madya, sekaligus mengakhiri status sebagai kota administratif. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, diantaranya Limo, Cimanggis, dan Sawangan, dimasukkan ke wilayah Kota Depok. Tidak hanya itu, desa-desa di Kecamatan Bojonggede digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas, seperti Bojong Pondok Terong, Ratu Jaya, Pondok Jaya, Cipayung, dan Cipayung Jaya. Peresmian Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal sebagai penjabat sementara Wali Kota Depok. Depok pernah menjadi pusat residensi Omelanden van Batavia atau Keresidenan Daerah Sekitar Jakarta berdasarkan keputusan Gubernur Batavia yaitu N. Omelanden pertanggal 11 April 1949 nomor PZ 177-GR. Yang dimuat di dalam Javas C. Couran 1949 nomor 31. Residensi ini membubarkan Regenskap Meester Cornelis yang terbentuk sejak 1925.
Karakteristik suku bangsa penduduk Kota Depok memiliki keberagaman. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Depok adalah orang Betawi, Jawa, dan Sunda. Namun sayangnya, banyak sejarah dari Kota Depok yang hilang begitu saja, mulai dari gedung-gedung ataupun peninggalan lainnya di masa Hindia. Wilayah Depok yang menjadi rekaman penting terdapat banyaknya peninggalan sejarah bangsa Belanda dan jalannya pemerintahan pada masa kependudukan Belanda ialah Depok Lama. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Cornelis Chastelain Valentino Jonathans, garis keturunan orang Depok asli ialah patrilineal, dalam artian marga turun dari laki-laki. Oleh karena itu, satu marga yang hilang dikarenakan tak mendapati kembali keturunan laki-laki. Depok Lama kini dianggap sebagian masyarakat sebagai pusat apabila ingin mengetahui sejarah dari kota Depok. Salah satu marga yang ada di zaman Cornelis Chastelain kini telah dinyatakan hilang, lantaran marga Zadov hanya memiliki keturunan perempuan. 75% dari bangunan kolonial Depok telah dihancurkan untuk membangun hunian dan bangunan komersial. Gereja yang tertua di Depok Lama yang berdiri tahun 1713 adalah Gereja Gepip Immanuel Depok yang bertempat di Jalan Pemuda. Namun akibat pelapukan yang terjadi pada tahun 1715 dan 1792, akhirnya gereja ini direnovasi 2 kali. Pada tahun 1834, sebuah gempa bumi besar terjadi meruntuhkan seluruh bangunan sehingga akhirnya gereja ini didirikan kembali dengan komponen batu-batuan pada tahun 1854. Seiring berjalannya waktu, gereja ini mengalami pemugaran kembali pada tahun 1980 dan 1998 untuk menjadikan bangunan ini lebih luas dan bergaya modern. Di dalam gereja tersebut terdapat sebuah lonceng yang sudah ada selama 4 generasi lebih. Namun sayangnya lonceng tersebut kini sudah hilang akibat gedoran Depok di masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Kini yang tersisa dari bangunan pada era Hindia Belanda hanyalah Rumah Sakit Harapan Depok Lama, kota yang memiliki latar belakang yang kaya dan menarik. Dari awal mula sebagai sebuah desa kecil hingga menjadi sebuah kota yang modern dan maju, Depok telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Sejarah Depok tidak hanya tentang peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Depok yang telah berjuang dan berkontribusi dalam pembangunan kota ini. Dengan memahami sejarah Depok, kita dapat lebih menghargai dan menghormati warisan budaya dan sejarah kota ini. Kita juga dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bagi kalian yang ingin menambahkan ataupun ada info menarik yang bisa dibagikan dari sejarah kota Depok ini, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin pengen diceritakan sejarah yang lainnya juga bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyebutan dari kalimat di cerita tadi, semoga tidak mengurangi maksud dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi sejarah Depok. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi bagian dari pembangunan kota Depok yang lebih baik dan lebih maju. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia ataupun dunia. Sampai jumpa lagi.